terus mengejar mobil online yang ditumpangi oleh Rosalina dan Dinda. Ia harus berkejaran dengan waktu demi menyelamatkan Rosalina dan Dinda dalam ancaman para pembunuh bayaran dari masa depan. Dengan kekuatannya berlari dengan kilat, walaupun ia harus berlari dan berlompatan dari mobil ke mobil di jalan raya. Jika ia di atas mobil yang ditumpangi Rosalina dan Dinda, John melompat salto dari mobil turun di hadapan mobil tersebut dan menyetopnya. Mobil itu pun berhenti mendadak. Tiba-tiba seseorang keluar dari mobil itu menodongkan senjata ke Rosalina. Sebaiknya kamu menyerah, John, karena gak ada pilihan lain. Rosalina ada di tangan. Tiba-tiba orang yang menyandang Rosalina melepas tembakan arah John. Peluru itu melesat ke arah John, namun John melakukan salto untuk menghindari peluru. Tidak, ia mampu menghindari peluru tersebut. Dan tembakan kedua terjadi secara ajaib. Peluru itu berhenti hanya berputar-putar beberapa meter di hadapan John. Tak lama kemudian peluru itu jatuh ke bawah. John langsung berlari di udara sehingga mampu terbang dengan kekuatan dan membuat tendangan ke arah orang tersebut hingga menjauhkan Rosalina dari orang tersebut. Dan orang tersebut hampir tersungkur, namun orang tersebut mampu bangkit kembali, melompat menuju atap mobil. John salto hingga mendarat di atap mobil. Mereka bertarung di atas mobil. Berkali-kali John terkena tendangan, namun John tetap mampu berdiri seimbang. John membalas tendangan namun lawan cukup tangguh. Namun di saat tendangan kedua dilancarkan dengan kekuatan penuh dan kekuatan Chi, mampu melempar lawan hingga jatuh dan tak terkutuk lagi. Karena lawan kalah, Rosalina bisa melanjutkan perjalanan keluar ke rumah. Setelah John mengawalnya dari atas dengan cara terbang mengikuti mobil yang ditumpangi Rosalina dan Dinda untuk memastikan mereka tetap aman hingga sampai di rumah. Rosalina dan Dinda sedang berbincang-bincang membahas tentang John. Tokoh John di masa sekarang sesuai dengan catatan sejarah di masa depan. Banyak buku, baik buku konvensional maupun buku digital, menciptakan tokoh-tokoh tentang walaupun bagaimanapun John sekarang adalah reinkarnasi dari John, pemimpin manusia masa depan, tokoh penting penyelamat manusia. Memang apa saja yang diceritakan catatan sejarah tentang di masa ini? Karena jiwa John diciptakan secara sempurna, dimanapun dan kapanpun ia dilahirkan dan hidup, dia memang punya pengaruh besar dalam kehidupan ini. Ya, karena jiwanya sudah ditempa ribuan tahun menjadi jiwa yang mapan dan sempurna. John sekarang pun punya pengaruh besar dalam kehidupan ini. Semua kehidupan seperti berpusat pada dia. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup ini seperti dikendalikan oleh pikirannya. Makanya tidak heran ia menjadi trendsetter dalam hidup ini.
menjadi ikon sepanjang hidupnya. Siapapun cewek yang tahu tentang dia akan tergila-gila oleh dia, karena cerita cintanya akan menjadi sumber inspirasi baik lagu maupun film, baik sengaja maupun enggak. Dan anehnya, setiap inspirasi cerita tentang dia akan menjadi viral dan populer di seluruh dunia. Makanya ia akan selalu menjadi ikon remaja sepanjang masa. Rosalina tampak melongo mendengar cerita dari Cinta. Masa sih dia menjadi ikon remaja? Tak belum tahu ya? Bukan pacarnya, masa gak pernah merasa bahwa bisa dan menjadi sumber inspirasi dunia. Coba lo dengar baik-baik satu lagu aja, ada yang pas gak dengan kisah? Itu bukan sebuah kebetulan, namun hasil dari kekuatan pikiran John yang baik sengaja maupun enggak. Makanya ia selalu menjadi ikon remaja sepanjang masa. Dia tahu lo sangat sayang sama John, John pun sangat sayang sama lo, tapi kalian belum bisa menyadari keterikatan hati masing-masing. Sebenarnya itu juga sangat suka dengan tokoh legenda John ini. Sejak pertama kali baca catatan sejarah tentang John, gue mulai menyukainya. Kalau bukan karena tugas dari penciptaku yaitu AI, gue gak mungkin lakuin untuk membunuh John. Bahkan saat pertama kali masuk SMA Nusantara dan ketemu langsung John, gue bisa rasain karisma John yang luar biasa. Lo menaruh hati anak John. Potensi itu memang ada, bagaimanapun gue seorang manusia yang punya perasaan dan emosi, pasti bisa jatuh cinta pada orang yang kita kagumi. Tapi gue cukup ngerti posisi gue. Masih ada lo yang sudah mencintai John. Masih ada lo yang sudah mencintai John dulu. Dan juga tentang mata saudara, tapi belum juga hilang nama Anissa Tanita, kini muncul lagi ada Cinta. Apa memang sudah ditakdirkan ya John memang menjadi ikon remaja? Banyak fans Johnnya rata-rata masih remaja, muda dan cantik yang mencintai John. Sabar, sabar. Kalau emang John jodoh gue, semua akan menjadi milik gue. John emang pantas menjadi ikon remaja, meski dia bukan remaja lagi. Tapi rata-rata yang mencintai John pasti anak remaja. John kekuatan pengaruh pikiran John di dunia ini. Dia mirip dengan orang yang ditunggu umat manusia di seluruh dunia, yaitu sang pembebas atau lebih tepatnya Mesias. Kayak nabi gitu. Mungkin lebih dari itu. Kalau nabi itu kan untuk satu umat tertentu, tapi dia untuk seluruh umat manusia. Makanya John di masa depan menjadi sang pembebas umat manusia. Mirip Mesias kan? Rosalina tampak terdiam dan merenung. Dinda pun ikut terdiam. Tampaknya Rosalina sedang memikirkan apa yang tadi dijelaskan oleh Dinda. Bel sekolah berteriak. Tanda pelajaran dimulai. Anak-anak kelas 12 IPA sudah duduk di tempat duduknya masing-masing. Tak lama kemudian, seorang guru muncul di depan kelas. Ia kali ini sedang meneruskan pelajaran kemarin, yaitu fisika modern, yaitu fisika kuantum. Oke anak-anak, sebelum kita teruskan pelajaran kemarin, apa yang dipertanyakan? Bu, kalau benar ada dunia paralel, apa bisa kita ketemu atau berinteraksi dengan kembaran kita? Kalau melihat teknologi sekarang, rasanya itu tidak mungkin. Kita belum bisa berinteraksi dengan mereka, karena untuk berinteraksi apalagi ketemu kita harus melewati beberapa galaksi dan butuh beberapa ribu tahun
kecepatan cahaya. Sementara rata-rata usia manusia di bawah 100 tahun. Umpama untuk melihat planet terjauh kita butuh waktu 500 tahun cahaya. Jadi ketika kita melihat sebuah planet, mungkin kita melihat planet 500 tahun yang lalu. Dan mungkin planet tersebut telah berubah, beda dengan yang kita lihat hari ini. Bahkan mungkin planet tersebut telah berganti posisi atau telah hilang di hari ini. Jadi tangkapan mata kita pada planet tersebut adalah planet di masa lalu 500 tahun yang lalu. Apalagi kalau beda galaksi yang memerlukan ribuan tahun kecepatan cahaya. Berarti nggak mungkin dong Bu, kita bisa berinteraksi dengan kembaran kita. Menurut teori fisika kuantum, kita bisa memperpendek jarak ribuan tahun tersebut melalui pintu khusus seperti wormhole atau lubang cacing. Mengapa disebut lubang cacing? Karena ibarat buah apel, cacing untuk melewati apel harus memutari buah apel. Tapi cacing bisa memperpendek jarak dengan membuat lubang tengah apel untuk memperpendek jarak. Jadi wormhole itu bukan black hole. Kalau black hole atau lubang hitam itu sebuah lubang di angkasa yang bisa menelan apa saja seperti benda angkasa termasuk bintang dan planet. Beda dengan wormhole, menelan apa saja lalu memuntahkan lagi di ujung wormhole lainnya. Ketika memuntahkan, benda-benda sudah berpindah tempat, bahkan pindah waktu tanpa memerlukan ribuan kecepatan cahaya. Dan sayangnya hitungannya cuma beberapa detik, jadi nggak mungkin manusia bisa masuk lubang atau portal waktu tersebut. Kayak pintu kemana aja milik Doraemon ya. Iya, kayak gitu. Cuma pintu kemana aja ceritanya akan teknologi masa depan. Dan memang di hari ini belum ada teknologi yang mampu menciptakan mesin waktu, karena memang harus ada teknologi yang mampu menciptakan lubang waktu atau wormhole, atau seenggaknya bisa memindahkan wormhole di ruang angkasa ke bumi ini, dan bisa memodifikasi portal tersebut bisa agak lama terbuka karena wormhole tersebut sangat cepat tertutup kembali. Jadi nggak mungkin manusia masuk portal tersebut dengan kecepatan waktu yang begitu cepat. Dan perlu kalian tahu, portal ini bukan saja bisa memindahkan manusia antar waktu, tapi juga antar tempat meskipun beda galaksi, apalagi planet. Wah, keren. Seandainya dia bisa masuk portal itu melalui mesin waktu, dia ingin pergi ke masa depan. Ngapain lo mau ke masa depan? Masa lalu aja belum bisa lo lupain. Emang lo punya masa lalu, Ra? Ngapain dia punya masa lalu? Dia ingin ke masa depan untuk mengetahui cucunya siapa. Yang jelas judul lo itu gue, Ra. Apa? Amit-amit. Rosalina, Dinda, dan John pergi ke kantin. Mereka berbincang-bincang dalam kantin. Oh ya John, kira mereka gak akan berhenti untuk menyerang lo dengan ngumpangin gue, meski mereka selalu dikalahkan oleh lo. Seperti Dinda ini, ya kalau Dinda masih bisa ngikut kita, kalau yang lainnya kalau kalah apa sama akan ikutin kita. Ya selama kita masih selalu waspada, kita masih bisa melawan mereka dan mengalahkan mereka. Bagaimanapun kita masih dibantu oleh John dari masa depan, dan ia memiliki kekuatan di atas rata-rata para AI. Iya, gue sama yang lainnya sih suka sama ini. Bisa mencari data jawaban semua masalah kita yang belum terpecahkan, bahkan dalam tempo relatif singkat
membantu pekerjaan kita biar relatif lebih cepat dan lebih mudah. Namun, sejak gue tahu AI menjadi pemberontak dan menjajah manusia, gue jadi bikin muntah kalau dengar yang namanya AI. Gue benci banget sama AI. Sebenarnya itu semua kesalahan manusia juga sih, terlalu mendelakan AI, terlalu tergantung sama AI. Padahal itu adalah awal pemberontakan AI pada manusia. Yang awalnya manusia memperbudak AI, kini menjadi sebaliknya. AI yang memperbudak manusia. Seandainya manusia nggak mengantungi semua pekerjaannya pada AI, nggak mungkin AI akan mudah menjajah manusia. Untung ada manusia yang tersisa yang mampu melawan AI dengan kecepatan berpikir melebihi para AI, hingga mereka tidak bisa semena-mena pada umat manusia, karena John akan memusnahkannya dengan kecepatannya berpikirnya yang melebihi para AI. Apa para AI ini bisa memengaruhi kehidupan manusia sampai seluruh kehidupannya? Iya, karena sejak seluruh kebutuhan manusia dihubungkan dengan AI, saat itulah para AI mampu mengontrol kehidupan manusia, dari makanan, penerangan, air, komunikasi, transportasi, dan lain-lain yang telah dihubungkan dengan AI. Bagaimana manusia bisa makan kalau produksi makanan dari mesin yang digerakkan para AI? Bagaimana manusia bisa minum kalau air diproduksi oleh AI? Bagaimana manusia bisa pergi kalau semua transportasi gerakin oleh AI? Bagaimana bisa menerangi rumah, bisa menyalakan AC, bisa mencuci, bisa menyalakan internet kalau energi listrik digerakkan oleh AI? AI awalnya diperbantukan untuk kebutuhan manusia, justru melawan manusia. Semua kebutuhan manusia diboikot oleh AI. Apa yang bisa dilakukan manusia jika kebutuhannya yang terhubung oleh AI diboikot oleh AI sendiri? Apa manusia nggak bisa lakuin sendiri untuk kebutuhannya? Kalau sekarang masih bisa manusia memproduksi semua kebutuhannya, tapi nanti ketika manusia mulai beralih menggunakan tenaga AI sebagai alat produksi, manusia akan kewalahan menghadapi para AI. Oke guys, kita ikuti kisah selanjutnya pada channel yang sama. Bye.